Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fafan Andika. Saya guru BK SMA Budi Tomo Perak. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Surabaya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video uji kinerja saya layanan bimbingan kelompok dengan topik meningkatkan motivasi belajar. Selamat menonton. Oke, anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, sebelumnya terima kasih telah menghadiri undangan saya dalam bimbingan kelompok ya, anak-anak. Nah, sebelumnya saya tanya, kalian sudah tahu belum bimbingan kelompok itu apa? Belum tahu ya? Nah, bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan dari BK, bimbingan konseling, untuk membantu siswa menyelesaikan permasalahan dalam setting kelompok. Ya, apa permasalahannya? Itu ada permasalahan umum. Ya, nanti kalau permasalahan khusus nanti adalah permasalahan yang akan dibahas di konseling kelompok. Begitu ya. Oke, dipimpin doa dulu ya anak-anak. Siapa yang mau memimpin doa? Oh, Kenzo, silahkan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara ini saya dimulai, terlebih dahulunya saya memimpin doa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah jazakallahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Baik. Tujuan dari bimbingan kelompok ini anak-anak itu adalah peserta didik bisa meningkatkan motivasi belajar. Jadi harapannya semua yang ada sini nanti setelah kegiatan ini harapan Bapak kalian bisa meningkatkan motivasi belajar kalian. Ya. Nah, nanti di bimbingan kelompok itu nanti kalian ada tugas dan langkah-langkahnya. Jadi nanti dalam bimbingan kelompok nanti itu Bapak akan memberikan video, nanti kalian perhatikan, terus setelah itu ada tugas untuk kalian, ya. Nanti masing-masing ini nanti dapat tugas, ya. Silahkan dikerjakan. Terus ada diskusi, ya. Habis itu setelah mengerjakan tugas itu ada diskusi. Jadi saya minta nanti Ama Soleh kalian yang aktif ya diskusinya. Ya, Bapak berharap kalian masing-masing itu punya ide, gagasan atau apa, silahkan diungkapkan nanti. Ya, paham ya sampai di sini, anak-anakku? Ada batasan ya, karena kita di sini dibagi-bagi waktunya. Kalian kan habis ini juga ada KBM, ya, ada batasannya. Dalam bimbingan kelompok ini kita sepakati ya hanya 1 jam pelayanan saja atau 1 jam pelajaran saja. Ya, berapa menit berarti 40 menit. Jadi Mas Soleh nanti karena waktu terbatas ya kita bisa menyesuaikan seperti itu ya. Nah, topik yang diangkat pada hari ini ya bimbingan kelompok ini yaitu adalah meningkatkan motivasi belajar. Ya, jadi harapannya sesuai dengan tujuan tadi ya, peserta didik dapat meningkatkan motivasi belajarnya. Jadi nanti kalian harapan dari Bapak setelah kegiatan ini ada langkah-langkah yang harus kalian kerjakan nanti kita bicarakan di diskusi. Seperti itu ya. Nah, sudah paham belum tentang tugas dan langkah-langkahnya tadi? Nah, sudah tahu tentang bimbingan kelompok itu apa ya? Sudah tahu kan? Nah, baik, kalau sudah tahu, berarti sudah siap ke tahap inti ya. Nah, selanjutnya, Bapak akan menampilkan sebuah video ya. Silahkan disimak video yang Bapak tampilkan ini nanti, dicermati ya. Nah, terus setelah nonton video nanti kalian akan saya beri tugas ya. Tugas
dan diselesaikan. Ya, itu. Ya, silakan disimak video nanti. Habis ini saya putarkan sebuah video ya di TV screen ya. Nanti silakan disimak. Terus setelah itu ada tugas untuk kalian. Akan saya bagikan lembarannya. Seperti itu ya. Paham ya anak-anak? Oke, siap. Silahkan disimak video kita. Saat pembelajaran, ada salah satu siswa yang terdidik di tempat saja siswa tersebut adalah dia adalah siswa yang paling malas di antara teman-teman. Saya tidak akan menjamin kamu menjadi siswa terbaik. Itu bapaknya menunggu saya saja. Saya sedang ngantuk, Pak. Bapak bisa duduk dong, Pak. Enzo, ayo baca kelompok. Ada cinta yang ganggu aku main game aja. Baiklah kalau begitu. Bacakan soal. Selesai. Semua nilai ujian semester dibaca di papan informasi. Itu ucap melihat. Saat atas ucap meminta maaf. Baik teman. Meminta maaf kepada guru dan berjanji akan selalu menghormati baik saat pelajaran Ya, itu tadi ya videonya. Nah, sekarang saya bagikan LKPD-nya, tugas untuk Anda. Ini coba bergilir sana ya. Ya, silakan. Sudah dapat? Ya, silahkan dikerjakan tugas Anda ini, tugas individu ya, semua mengerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di soal itu ya. Ya, saya kasih waktu 10 menit ya. Kerjakan, disesuaikan dengan pertanyaannya ya. Jangan lupa dikasih nama ya. Kasih nama nanti.
Sebelumnya. Anak sudah 10 menit, sudah selesai semua. Ada yang belum selesai? Ada yang belum selesai angkat tangan. Yang sudah selesai, coba angkat tangan. Yang sudah selesai angkat tangan. Sudah selesai berarti ya. Oke, sekarang kita diskusikan bersama ya. Pertanyaan-pertanyaan dari tugas yang kalian kerjakan itu. Ya. Saya minta nanti yang saya panggil menjawab pertanyaannya ya. Oke, pertanyaan nomor 1 nanti dibaca jawabannya apa, terus yang lain mungkin kalau no ditanggapi silakan. Ya. Oke. Pertanyaan nomor 1. Dari video tersebut coba refleksikan terhadap diri Anda. Apakah Anda mengalami hal yang sama? Bagaimana hasil PTS atau penilaian tengah semester Anda kemarin? Ya. Jadi dilihat berdasarkan hasil PTS kemarin seperti apa ya. Oke, saya minta siapa? Oke, mungkin dari Mas Hasan. Ya, coba jawaban untuk nomor 1 ini apa? Coba kamu baca jawaban. Oke, pakai mic ya. Tentu saja iya, di saat guru menjelaskan seringkali saya tertidur, sehingga membuatku tertinggal dalam materi yang sudah dijelaskan, yang sudah disampaikan, sehingga ada kaitannya dengan nilai PTS saya yang cukup baik. Oh, begitu. Ya. Terus, ada yang ingin menanggapi untuk pertanyaan nomor 1 itu? Mungkin jawaban kalian, siapa yang menanggapi? Ada? Oke, silakan Mas Habil. Kalau saya, ya tentu saja iya. Nilai PTS saya di tahun ini ya kurang memuaskan karena saya kurang memperhatikan guru saat menerangkan materi yang disampaikannya. Oh gitu. Ya. Kalau tadi sempat tertidur juga ya pada saat guru menerangkan. Jadi nilainya ada yang kurang seperti itu ya tadi. Terus Mas Abil tadi kurang memperhatikan guru. Ya, pernah seperti itu. Terus apalagi siapa lagi yang menanggapi? Dari Mas Ada, coba jawaban kamu apa? Nomor 1 tuh. Mungkin sebagian besar dalam pelajaran lain saya juga sama, kurang memperhatikan sehingga nilai ujian kurang bagus. Mungkin bisa disebabkan karena asik sendiri, main sama temen, ngobrol-ngobrol. Jadi karena bermain dengan teman, pelajaran. Oke, seperti itu. Ya, jadi secara langsung tadi Mas ada yang menjelaskan bermain dengan teman seperti itu ya tadi saat ada pelajaran. Oke.
Ya. Ada yang ingin menanggapi lagi kira-kira untuk pertanyaan nomor 1? Ya, Mas Ahsan. Yang nomor 1 dulu ya. Tentu saja iya, karena saya pada waktu hari-hari PTS itu saya terlalu mendalami materi-materi pada OSN Fisika, karena saya ingin mempelajari fisika sehingga saya kurang mendalami materi-materi selain mata pelajaran yang saya suka, yaitu fisika. Sehingga saya mendapatkan nilai yang kurang bagus selain mata pelajaran fisika. Mungkin pribadi saya seperti itu. Oh, jadi Mas Ahsan fokus dalam mapel saja ya? Iya, fokus dalam satu mapel, jadi bisa ekspor akhirnya gitu. mapel yang lain Iya, jadinya kurang mapel yang perhatian kurang. ya. Oke, ada yang ingin menanggapi untuk pertanyaan nomor 1? Oke, Mas Kenzo. Ya. Untuk pertanyaan nomor 1. Kalau saya juga iya, yang mana ada nilai yang mungkin bagus dan sesuai yang saya harapkan, tapi ada juga yang tidak sesuai, yaitu nilai-nilai pelajaran yang memang sebenarnya saya malas untuk pelajari. Apanya? Misalnya seperti olahraga atau Mandarin, bahasa Mandarin. Iya, bahasa Mandarin. Sedangkan ada yang emang saya itu suka dan istilahnya mempunyai pandangan yang besar di mapel itu, sehingga saya cuma belajar di mapel itu. Oh begitu. Ya. Jadi akhirnya mapel yang lain terabaikan gitu ya. Iya. Nah. Oke, ada yang ingin menanggapi lagi untuk pertanyaan nomor 1? Oh ya, Mas Ruben. Kalau dari saya tentu saja iya. Apalagi dari pelajaran ya hampir sama kayak seperti Mas Kenzo. Kalau Mas Kenzo tidak suka di pelajaran olahraga dan di pelajaran bahasa Mandarin. Kalau saya lebih nggak suka di pelajaran matematika. Mungkin kelas matematika saya ngantuk, saya ketiduran, saya tinggal tidur. Oh. Jadi itu yang bikin nilai saya turun. Oh begitu ya. Jadi matematika ya. Kalau kamu, kalau Mas Kenzo tadi olahraga ya. Oke. Itu ya. Kira-kira masih ada lagi yang ingin menanggapi untuk jawaban nomor 1? Tidak ada? Oke, berarti saya simpulkan tadi ada beberapa mapel yang notabene kurang. Kalau Mas Gendo tadi olahraga, terus kalau Mas Ruben tadi yang kurang diminati itu matematika gitu ya. Terus kalau yang Mas Ahsan tadi minatnya malah fokus ke belajar fisika tadi ya, Mas Ahsan. Oke, tuh. Nah, sekarang pertanyaan nomor 2. Ya, perhatikan ya. Apa saja kendala yang menyebabkan nilai PTS kalian belum maksimal? Ya. Tuh. Siapa yang ingin mengutarakan jawabannya? Oke, Mas Abil. Oke. Jadi kendala penyebabnya PTS belum maksimal itu, saya selalu tertidur saat guru menerangkan materi yang disampaikannya. Dan saya terkadang mengobrol dengan teman semangat. Oh gitu. Ya. Ya, tertidur dan mengobrol pada saat guru menerangkan gitu ya. Iya, Pak. Oke. Ada yang ingin menanggapi? Mungkin jawaban nomor 2 itu apa? Bisa dijelaskan atau? Ayo, siapa yang menanggapi? Oke, Mas Kenzo. Kalau saya mungkin dari segi kurang bertanya ketika sulit memahami mata pelajaran yang istilahnya cukup saya minati pun, ketika kurang paham saya lebih memilih untuk mencari jawabannya sendiri tanpa gitu. bertanya ya, sehingga kadang ya malah tersesat gitu, jawabannya salah. Oh gitu. Oke. Jadi berusaha untuk mengerjakan sendiri gitu ya. Oke, ada yang menanggapi untuk soal nomor 2? Jawaban nomor 2 itu apa? Mas Rehan ya. Coba. Mas Rehan. Ya, karena saya kalau belajar saya sering ketiduran di kelas karena jadi nilai saya tidak semaksimal. Oh gitu. Iya. Dan saya sebelum PTS tidak pernah belajar dan membaca buku. Jadi nilai saya tidak maksimal dan hampir semua rata-rata nilai tidak maksimal. Nilainya tidak maksimal. Ya, oke. Dari Mas
Rehan seperti itu. Ada yang ingin menanggapi nomor 2, soal nomor 2? Siapa dulu? Mas Rafa atau Mas Ada? Ata? Ya. Mas Ata dulu aja ya. Oke. Saya juga seperti Mas Kenzo tadi. Saya tidak tahu dan saya malu bertanya sehingga saya tersesat sendiri. Malu bertanya. Ya. Terus sama juga kayak seperti Mas Rehan. Juga saat mendekati PTS saya juga tidak belajar dan membuka buku dan saya juga kurang fokus dan teman sebangku saya juga sering mengajak bercanda. Teman sebangkunya sering bercanda. Oke. Oke, sekarang Mas Rafa ya ingin menyampaikannya. Kalau saya kurangnya waktu untuk belajar dan kurangnya memperhatikan guru saat menjelaskan materi tersebut. Seperti itu. Memang dari kamu malas belajar gitu ya. Oke. Ada yang ingin menanggapi lagi untuk nomor 2 pertanyaannya? Kendalanya dari waktu, mungkin waktu yang ada yang di kos, ada yang di rumah, ada yang mungkin ada yang waktunya mepet, ada yang benar-benar padat. Jadi mau belajar ini susah, mau belajar ini nggak bisa, sehingga apa ya, minat untuk belajar itu berkurang karena ada kegiatan-kegiatan yang lain, mungkin dari rumah, dari kos dan lain-lain. Jadi minat untuk belajar yang berkurang. Oke, berarti intinya padat ya. Ya. Padat kegiatan Anda, berarti nanti harus diatur waktunya, gitu ya. Oke, nomor 2. Pertanyaan nomor 2 tadi, ada yang ingin menanggapi lagi? Oke, Mas Ahsan. Oke, silakan. Karena saya kadang-kadang pada materi ujian yang sedang diujikan itu meremehkan terhadap materi ujian tersebut, menganggapnya kalau itu tidak penting buat di kehidupan kita nanti, khususnya di masa depan kita nanti. Padahal setelah hari-hari ujian itu, saya menyadari bahwa semua pelajaran yang diujikan di sekolah itu sangat penting buat masa depan kita semua. Oke, bagus sekali. Oke, ya nomor 2 sudah cukup. Ya. Jadi setelah melihat penjabaran dari masing-masing peserta didik tadi, anggota, Bapak menyimpulkan ada yang memang padat waktunya, ya seperti yang penjelasan Mas Ada tadi ya. Terus ada yang memang malas belajar, terus ada yang memang sering diajak bercanda temannya sebangku gitu ya pada saat KBM. Ada yang tertidur juga gitu ya, Mas ya tertidur pada saat guru menerangkan gitu. Ya. Oke, sekarang nomor 3. Bagaimana usaha Anda untuk meningkatkan motivasi belajar Anda? Jelaskan. Ya, siapa yang ingin menyampaikan jawabannya? Oke, Mas Hasan. Jadi karena kita di sini sekolahnya sambil kos, sambil pondok, atau bahkan ada yang pribumi, jadi kita di sini bisa berusaha manage waktu sehingga waktu istirahat kita cukup. Di jam sekian kita harus makan, mandi, sholat, ngaji, dan belajar. Sehingga nanti di sekolah saat waktunya belajar, kita itu tidak ngantuk atau ya sebagainya. Mungkin itu saja. Begitu. Oke. Jadi intinya mengatur waktunya gitu ya. Iya. Dari Mas Hasan. Siapa lagi yang ingin menanggapi untuk pertanyaan nomor 3? Oke, Mas Ahsan sekarang. Silakan. Untuk saya sendiri, kita itu harus ingin kenapa kita ingin memulainya. Karena jika kita malas-malasan dalam belajar, ingatlah, apakah dengan malas-malasan itu kita bisa mendapatkan nilai yang bagus untuk masuk ke mungkin universitas favorit atau mungkin untuk membanggakan kedua orang tua. Makanya dengan kita mengingat kalau konsekuensi belajar itu mendapatkan nilai yang buruk, maka kita supaya kembali semangat dalam belajar. Seperti itu, Pak. Oke, jadi cara Mas Ahsan
harus ada prioritas gitu ya. Jadi punya semacam impian ya. Yes. Jadi kalau tadi dijelaskan ingin masuk ke sebuah universitas pilihan Mas Hasan, dengan itu harapannya Mas Hasan bisa meningkat belajarnya seperti itu ya. Oke, yang lain ada yang ingin menanggapi pertanyaan nomor 3? Mas Kenzo. Ya, mungkin melanjutkan dari yang Mas Ahsan ucapkan atau jelaskan tadi dengan semangat juga tentu. Tapi kembali lagi terkadang seseorang memiliki daya atau kecepatan dalam pemikirannya itu berbeda-beda. Jadi ada yang kalau di istilahnya dalam pengetesan pemahaman itu ada yang dari melihat itu langsung paham, ada yang harus mendengar, ada yang harus dua-duanya. Nah, karena itu mungkin ada yang kurang paham itu lebih istilahnya meminta kepada guru untuk lebih di privasi sendiri untuk belajarnya sehingga bisa paham. Oke, jadi maksudnya Mas Kenzo itu tentang penangkapan setiap siswa itu berbeda gitu ya kemampuannya. Ada kali diterangkan langsung paham, ada yang butuh beberapa kali terangkan baru paham. Seperti itu ya maksudnya. Terus apalagi yang ingin menanggapi? Mas ada ya, silakan. Mungkin untuk melengkapi dari Mas Kenzo sebelumnya, mesti ada yang diterangin sebelum dahulu, mesti kayak diterangin terus-terusan biar ngerti. Sebenarnya belajar itu harus secara berkesinambungan. Jadi terus menerus biar agar mudah dipahami. Jadi nggak langsung semuanya mesti dipahami. Jadi mesti satu terus. Jadi kalau berkelanjutan itu agar gampang dimengerti, dipahami gitu. Oke, jadi intinya butuh pemahaman lebih dalam lagi gitu ya. Nah, terus ada yang membantu untuk menerangkan kembali gitu ya. Nah, seperti itu kan maksudnya. Baik lagi yang pengen memberikan tanggapan untuk pertanyaan nomor 3. Siapa? Oke, Mas Abil, silakan. Kalau saya sendiri itu cara belajar berkelompok. Dengan adanya belajar berkelompok, saya tidak mudah mengantuk dan saya tuh terkadang suka malu untuk bertanya kepada guru kalau salah saya tidak paham dengan materinya. Dengan adanya belajar berkelompok, saya bisa bertanya kepada teman yang sebaya. Jadi saya tidak malu. Itu, Pak. Oke, betul sekali ya. Tadi Mas Abil caranya melakukan motivasi belajarnya dengan belajar berkelompok tadi ya. Oke, bagus. Saya ingin menanggapi lagi pertanyaan nomor 3. Tambahan. Oke, silakan. Hasan, silakan. Jadi kalau kita mau belajar, kita diusahakan itu belajar dimulai dari dasarnya dulu. Karena dengan kita mengetahui dasar-dasar ilmu tersebut, ilmu yang mau kita dalami, kita itu akan mudah dengan mempelajari hal-hal tersebut, gitu kan? Mempelajari hal-hal yang mungkin lebih mendalam lagi. Contohnya dalam belajar musik ataupun belajar bahasa ataupun bahkan main game sekalipun, ingat, kita itu selalu dimulai dari level 1. Dari level 1 yaitu level dasar. Yang mana pada level 1 itu kemudian naik ke level 2, level 3 sehingga kita itu dapat menyelesaikan masalah-masalah yang susah di level-level selanjutnya. Seperti itu, Pak. Oke, berarti belajar dasarnya dulu gitu ya maksudnya Mas Hasan. Bagus sekali ya. Oke. Nah, pertanyaan nomor 3 berarti sudah terjawab semua. Jadi Bapak simpulkan tadi ada usahanya itu dengan belajar berkelompok, terus mempelajari dasar-dasarnya, terus mempelajari terus-menerus ya. Jadi misalnya belum paham, dipelajari lagi. Ada yang meminta bantuan orang lain untuk memberikan penjelasan, begitu ya tadi. Nah, lewat belajar kelompok tadi. Bertanya pada guru tadi ada nggak? Ada ya? Oke. Yang bertanya pada guru. Oke, berarti sudah terjawab semua dan paham. Pertanyaan nomor 3. Oke, karena waktunya terbatas ya anak-anak. Saya ingin salah satu di antara kalian merefleksikan ya
merefleksikan apa yang kalian dapat ya dari pertemuan kita ini. Ya, siapa yang ingin merefleksikan apa yang kalian dapat dari pertemuan kita ini? Menyimpulkan pertemuan kita dapat apa? Apa yang ingin menyampaikan? Mungkin dari Mas Hasan, ya. Untuk pada pertemuan kita kali ini, saya bisa mengetahui usaha-usaha untuk meningkatkan motivasi belajar. Salah satunya adalah yaitu berani bertanya kepada guru ketika tidak tahu. Karena kalau kita malu bertanya, kita akan sesat di jalan ya. Seperti kata pepatah, malu bertanya sesat di jalan. Ya, mungkin seperti itu salah satunya. Oke. Terima kasih ya Mas Hasan tadi menjelaskan dengan pada guru ya. Terus ini anak-anak dari penjelasan dari Mas Hasan tadi, terus refleksi dari Mas Hasan tadi pada kegiatan ini ya sesuai dengan tujuan dari bimbingan kelompok ya, peserta didik dapat meningkatkan motivasi belajarnya. Bapak dapat ambil kesimpulan bahwa kalian ya penyebab kalian banyak nilainya belum maksimal itu tadi ada yang mengantuk, ada yang diajak temannya ngobrol sebangku, terus ada yang perlu belajar lebih giat lagi karena belum paham dengan materinya ya. Terus itu tadi tentang penyebab kalian nilainya jatuh atau motivasi belajar kalian rendah ya gitu. Terus tadi dijelaskan juga usaha-usaha kalian ya, ada yang bertanya pada guru, ada yang ingin membentuk kelompok belajar sendiri dengan teman sebayanya, terus ada yang mengulang materi ya karena mungkin belum paham diterangkan guru, ada yang meminta bantuan temannya. Nah, itu semua adalah contoh-contoh dari cara meningkatkan motivasi belajar ya. Seperti itu anak-anak. Ya. Usaha-usaha yang kalian tulis itu ya, amal soleh nanti ya, benar-benar kalian terapkan dalam kehidupan Anda ya. Seperti itu. Ya. Jadi nanti harapan saya ya, usaha-usaha yang Anda tulis itu tidak hanya sebatas ditulis dalam kertas saja, diterapkan dalam kehidupan Anda. Ya, paham ya anak-anakku? Nah, ini nanti karena waktunya terbatas sudah 40 menit ya, bisa diakhiri pertemuan kita ya. Ya, selanjutnya setelah acara ini kembali ke kelas masing-masing ya di 10 MIPA 1. Terus untuk mengakhirinya alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Oke, tadi sudah dibuka dengan doa dari Mas Kenzo, sekarang ditutup lagi dari doa dari Mas Kenzo. Sebelum acara ini diakhiri, ya saya memimpin doa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alamin. Oke, alhamdulillah jazakallahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Semoga informasi yang Bapak berikan dari kegiatan ini bermanfaat untuk kalian. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.